Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 2862-2864 setengah bulan kemudian. Jericho Lee mengambil ramuan yang baru saja dimurnikan dan sedikit mengernyit. Ramuan kacau ini benar-benar tidak mudah untuk disempurnakan. Mungkin karena pemurnian pertama. Prosesnya hampir gagal. Bahkan Dan Rai pun punya waktu yang lama. Untungnya, pada akhirnya sukses. Kekacauan 9 putaran pil. Efek dari ramuan ini adalah setelah meminumnya, dapat mencapai 9 eklosi dan merangsang 9 kekuatan untuk menerobos budidaya. 9 kekuatan tersebut adalah tubuh, jiwa, Tao, hukum langit dan bumi, inkarnasi di luar tubuh, pesona abadi, gagasan ilahi, aura, dan ki yang kacau. Jika Anda menelan ramuan ini, Anda bisa menerobos ke segala arah. Jika beruntung, Anda bisa mengendalikan kekuatan kekacauan. Tak perlu dikatakan, menurut budidaya pengguna, Anda dapat meningkatkan budidaya lebih dari 2 tingkat. Di bawah keabadian, meminum pil ini dapat meningkatkan 2 tingkat budidaya, misalnya dari eklosi ke negeri dongeng. Negeri dongeng bumi dipromosikan menjadi Dao 1, dan Dao 1 dipromosikan menjadi Dao 3. Jika pengguna berbakat atau beruntung, mungkin ada 3 tingkat budidaya. Jika Anda berada di atas Xianjun, Anda hanya dapat meningkatkan 1 bidang kultivasi, tetapi itu juga luar biasa. Bagaimanapun, Anda dapat menghubungi Raja Abadi langsung dari Xianjun. Berapa banyak makhluk abadi yang telah berlatih selama jutaan tahun mungkin tidak dapat mencapai tingkat keabadian. Hanya 1 obat mujarab yang bisa melakukan ini. Berapa banyak orang yang akan menjadi gila jika mereka mengeluarkannya. Sayangnya, pil 9 putaran yang kacau ini memiliki beberapa batasan. Pil ini hanya dapat diminum oleh orang-orang di bawah Raja Abadi. Jika tidak, jika saya memakannya, saya bisa langsung menjadi Luo Jinxian yang hebat. Memikirkan hal ini, Jericho Lee tercengang. Ia tidak suka menggunakan pil untuk meningkatkan budidayanya, meski baginya tidak akan ada gejala sisa. Dia kemudian memadatkan sub tubuh dan membawa pil 9 putaran yang kacau keluar dari ruang yang kacau. Pil jenis apa ini? Ge Hong dan yang lainnya mendapat kekacauan 9 putaran dan sangat penasaran untuk bertanya. Jericho Lee berkata dengan santai, kekacauan 9 putaran dan. Mendengar namanya, semua orang tersentak. Pil ajaib kekacauan. Ya, itu semacam ramuan yang bisa membuat orang di bawah Xianjun menerobos setidaknya 2 alam setelah meminumnya. Di atas Xianjun, mereka bisa menerobos budidaya baru. Selain itu, pil ini mengandung kekuatan kekacauan. Dapat disempurnakan secara menyeluruh, dapat mengendalikan kekuatan kekacauan. Jericho Lee berkata langsung pada intinya. Adegan itu sunyi, dan semua orang memandang pil itu dengan tidak percaya. Bisakah kita meningkatkan 2 bidang? Apakah itu terlalu buruk? Saya masih membuat pil. Pil ini akan dibuat secara bertahap. Setiap orang memilikinya. Mata Jericho Lee menyapu wajah semua orang, siapa yang akan datang lebih dulu. Semua orang saling memandang dan melakukan kesalahan. Apa yang saya lakukan? Jericho Lee merasa tidak berdaya. Ambil saja. Dari sudut pandang memaksimalkan efeknya, kamu bisa membiarkan orang-orang di Daurjing mengambilnya. Dengan cara ini, kamu bisa mencapai tingkat Raja Abadi. Orang yang memberi jalan pada 1 alam Tao hanya bisa mencapai 3 alam Tao. Tentu saja, jika seseorang cukup berbakat dan cerdas, mereka juga dapat meningkatkan prestasi mereka setidaknya 3 tingkat, tetapi kemungkinannya tidak besar. Dengan mempertimbangkan situasi saat ini, saya sarankan memberi jalan kepada orang-orang dari 2 atau 3 tempat untuk ambillah. Berikan jalan kepada orang-orang di 2 alam dan 3 alam untuk mengambilnya, yang berarti mereka akan memiliki lebih banyak raja yang abadi. Bagaimanapun, kekuatan bertarung Xianjun jauh lebih kuat daripada Cheng Daojing, yang merupakan peningkatan besar pada kekuatan mereka secara keseluruhan. Setelah berdiskusi, mereka membiarkan Kaisar Dong Yue mengambilnya. Kaisar Agung Dong Yue sekarang berada di 3 alam Taoisme. Itu lebih cocok, pikir Zhao Gongming. Aku baru saja menerobos. Aku tidak terlalu cemas untuk saat ini. Aku bisa menunggu. Itu bagus. Jericho Lee memberikan ramuan itu kepada Kaisar Dong Yue dan mengingatkannya, setelah meminum ramuan ini, kamu akan merasa lebih sakit pada awalnya, terutama kekuatan kekacauan yang akan mengubah tubuhmu, tetapi rasa sakit ini pasti bukan apa-apa. Setelah meminum pil kekacauan Zhou Xuan, Anda akan mengalami 9 eklosi, 9 jenis kekuatan 9 kali kenaikan, dari tubuh ke jiwa, dan akhirnya ke kekuatan kekacauan. Saya sarankan Anda tidak khawatir tentang setiap langkah, dan lakukan yang terbaik di setiap langkah. Dengan cara ini, Anda mungkin dapat meningkatkan lebih banyak lagi dengan memaksimalkan kemanjuran pil tersebut. Saya mengerti. Kaisar Agung Dong Yue dengan sungguh-sungguh meminum pil tersebut, dan kemudian, dengan perhatian publik, dia mulai tutup mulut. Di sini, Jericho Lee kembali ke ruang hampa dan bergabung menjadi master. Ben Zun dan Fen Shen masih sibuk menyempurnakan peralatan dan alkimia, berjuang melawan waktu. Pada akhirnya, dia menjadi semakin efisien dalam memurnikan peralatan dan alkimia.
Latihan membuat sempurna. Pada akhirnya, alkimia dan alkimia yang kacau dapat dengan mudah dihilangkan. Sedangkan untuk artefak ciptaan, tidak ada tantangan baginya. Sebulan kemudian, Jericho Lee menyerahkan 5 pil Jiushuan yang kacau kepada orang-orang, yang berarti kelima orang itu memasuki pintu yang tertutup, sedangkan Kaisar Agung Dong Yue belum pergi. Kemudian, hampir setiap 10 hari atau lebih, Jericho Lee memurnikan 2 pil Jiushuan yang kacau dan mengirimkannya terus-menerus. Efisiensinya semakin tinggi, dan semakin banyak orang yang tutup. Suatu hari setengah tahun kemudian, Kaisar Dong Yue akhirnya meninggalkan celah tersebut. Hahaha. Aku akhirnya menjadi abadi. Suara Kaisar Dong Yue tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Mereka yang belum menutup pintu semuanya diberi ucapan selamat ketika mendapat kabar, selamat. Kamu juga akan segera berhasil. Kaisar Dong Yue menghela nafas lega. Selama 6 bulan terakhir, 40 orang telah ditutup. Namun, jumlah orang di pihak mereka semakin banyak dalam 2 tahun terakhir, dan orang-orang dari semua kota abadi telah kembali satu demi satu. Oleh karena itu, jumlah tersebut masih jauh dari cukup. Kekacauan dan ketiadaan. Jericho Lee juga mendapat berita tentang keberhasilan terobosan Kaisar Dong Yue melalui perpisahannya untuk pertama kalinya, dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Yah, sepertinya relatif mulus. Jika dia menerobos Xianjun, dia seharusnya bisa masuk dalam daftar Xianjun. Kekuatannya pasti jauh lebih kuat daripada saat Zhao Gongming baru saja mulai menerobos. Aku harus terus bertahan. Meskipun kecepatan pemurnian pil 9 putaran kekacauannya semakin cepat, masalahnya adalah kesulitan dari ramuan kekacauan ada di sana, dan dia tidak dapat mengalami baptisan guntur pada saat yang bersamaan. Waktu seperti sebelumnya. Kekuatan kekacauan guntur terlalu kuat. Jika terlalu banyak guntur berkumpul, dia mungkin tidak mampu menanggungnya. Dia hanya bisa mencoba memurnikan 2 atau 3 pil 9 putaran yang kacau pada saat yang sama, sehingga kekuatan Tianlei masih dalam kendalinya. Efeknya bagus, dan dia memang telah meningkatkan efisiensi alkimia beberapa kali. Dalam 2 tahun terakhir, ia juga berhasil membangun ratusan artefak dan lebih dari 50 artefak keos. Tutut, efisiensi pemurnianmu masih sangat buruk. Jika kamu memberitahu pengrajin abadi lainnya, mereka akan malu untuk bunuh diri, kata pedang Longkuan dengan emosi. Bagaimanapun, ada api abadi dan api kacau. Jika ini tidak bisa dilakukan, itu terlalu tidak masuk akal. Jericho Lee tersenyum dengan tenang dan terus menyempurnakan peralatan dan pil dengan tertib, terkadang meluangkan waktu untuk menyempurnakan beberapa jimat abadi. Saat guntur menghilang, dia memegang 3 pil Chaos Nine Tun di tangannya dan menghela nafas. Ini seharusnya menjadi kumpulan terakhir dari pil Chaos Nine Tun. Siapapun yang kembali sekarang dapat menggunakannya. Bab 2863. Jumlah pil 9 putaran kacau yang dimurnikan oleh Jericho Lee secara alami ditentukan oleh jumlah orang, dan sebagian kecil dicadangkan sebagai cadangan. Saat ini, lebih dari 200 orang telah kembali. Ada banyak wajah baru di antara mereka, tapi semuanya milik mereka sendiri. Mereka tidak bisa memihak salah satu dari yang lain, jadi setiap orang harus memilikinya. Dalam 2 tahun terakhir, dia berlatih sendiri, dan pada tahun berikutnya, dia terus menyempurnakan alkimia dan peralatannya. Dia tidak beristirahat sejenak. Yang mengejutkannya adalah Luodong dan Seto Hua memiliki efek penundaan yang sangat baik. Dalam 2 tahun, 5 makhluk abadi tidak mengalami kesulitan. Namun, ini bagus, dia memiliki waktu bernapas yang cukup, tidak hanya dapat berkonsentrasi pada alkimia, membantu semua orang meningkatkan kekuatan mereka, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. 5 makhluk abadi tidak bergerak sekarang. Apakah kamu ingin tinggal sebentar? Atau tingkatkan pedang yang kamu gunakan menjadi abadi yang kacau? Pedang Suanyuan adalah senjata yang bagus. Tidak ada cara untuk meningkatkan ke-12 pedang mereka, kecuali bintang 7 surgawi pedang hukuman adalah pengecualian. Pedang hukuman surgawi bintang 7 memiliki konsep penempaan yang unik, sehingga dapat ditingkatkan tanpa batas. Saat ini, pedang hukuman surgawi bintang 7 hanyalah negeri dongeng. Belum dipromosikan. Itu benar-benar tidak cukup. Itu benar. Jericho Lee tiba-tiba teringat bahwa dia sudah lama tidak meningkatkan kualitas pedang hukuman surgawi bintang 7. Dalam hal ini, pertama-tama saya akan menyempurnakan lebih banyak pil untuk digunakan, dan kemudian saya akan meningkatkannya. Itu dan aku akan bisa melewati bea cukai. Dalam situasinya saat ini, mustahil baginya untuk mencapai level Luo Jinxian yang hebat dalam waktu singkat. Lagi pula, dia belum mengumpulkan kekuatan yang cukup. Itu berbahaya dan tidak membantu untuk meningkatkan kultivasinya terlalu cepat, dan kecepatan kultivasinya cukup buruk. Jika tidak, dengan mengandalkan fondasi uniknya, dia tidak akan berani pergi langsung dari tingkat Cheng Daojing ke tingkat Xianwang. Dia juga menyempurnakan lusinan pil Chaos Jiushuan, beberapa ramuan Chaos lainnya, dan beberapa ramuan keberuntungan dan ramuan Qianyuan dalam keadaan darurat. Peralatan dan jimat abadi telah jatuh. Setelah itu, lebih dari 3 bulan berlalu. Pada akhirnya, dia fokus pada peningkatan kualitas pedang hukuman surgawi bintang 7.
Senjata abadi ini, yang dia ikuti sejak dia berada di bumi, pada awalnya hanyalah semi-artefak, tetapi telah ditingkatkan hingga ke tingkat yang tak tertandingi. Dia pertama-tama mengeluarkan ratusan material tingkat atas, lalu meleburnya dan merakitnya menjadi modul. Dengan kekuatan kekacauan, dia mengintegrasikan hukum langit dan bumi ke dalamnya. Setiap bagian dari bejana abadi berisi langit dan bumi, seperti dunia kecil. Setelah menyelesaikan pertemuan, terimalah baptisan Tianlei. Kali ini baptisan petir memakan waktu lama. Itu berlangsung selama sebulan penuh. Aneh kalau pembaptisan Tianlei ini memakan waktu begitu lama. Jericho Lee sedikit bingung. Ketika dia membuat kekacauan abadi lainnya, meskipun pembaptisan Tianlei memakan waktu lama, paling lama hanya sekitar 20 hari. Setelah memikirkannya, dia berpikir bahwa mungkin senjata abadi yang kacau itu juga dibagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkat. Pedang hukuman surgawi bintang 7 pastilah yang paling kuat, sehingga waktu pembaptisan Tianlei akan bertahan lama. Faktanya, wajar jika Tianlei bertahan selama beberapa bulan dan tahun ketika artefak kacau lahir. Tidak termasuk waktu yang dihabiskan dalam proses penempaan pada tahap awal, Jericho Lee mengendalikan api kekacauan dan 4 api abadi untuk menghemat sebagian besar waktu. Kekuatan pedang ini luar biasa. Haruskah dikatakan bahwa oranglah yang menjinakkan api kekacauan? Nan Lihuo mengeluarkan suara terkejut. Rasanya kekuatan mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi dari pedang yang menggelegar hari itu. Setengah bulan kemudian, guntur akhirnya hilang. Ketika Jericho Lee menggenggam pedang hukuman surgawi bintang 7, dia merasakan kekuatan yang jauh melampaui senjata abadi kacau yang dia tempa sebelumnya. Sepertinya tebakanku benar. Harus dikatakan bahwa ini tentang menempa ide. Ketika pedang hukuman surgawi bintang 7 ditempa dari awal, meskipun itu hanya semi-artefak, kekuatannya tidak lebih buruk dari artefak tersebut. Itu bisa menyamai pedang pegas naga dan bahkan lebih unggul. Terlihat bahwa penempaan ide menjadi dasar penentuan kekuatan senjata. Menguasai. Dalam pedang hukuman surgawi bintang 7, suara gembira dari 7 kepala roh keluar. Roh-roh ini awalnya hanyalah beberapa iblis lokal, atau bahkan binatang dari Raja Iblis biasa, tetapi mereka tidak ingin menjadi alat abadi kekacauan yang paling kuat suatu hari nanti. Ini suatu kehormatan besar. Ini juga takdirmu untuk sampai pada langkah ini, kata Jericho Lee sambil tersenyum, menatap kekacauan dan kehampaan yang tak ada habisnya dan menghela nafas panjang. Sudah waktunya untuk keluar. Pola kota peri naga giok harus berubah. Untuk hari ini, dia menunggu lama sekali. Setelah lebih dari 2 tahun tutup, saya telah membayar begitu banyak. Saatnya untuk mendapatkan sesuatu. Setelah kembali ke ruang Kyushu, banyak orang yang masih tutup, namun sebagian besar sudah berpenampilan baru. Sebelum menelan pil Chaos Joushuan, Li Xuanwu menelan pil beberapa kali, dan sekarang budidayanya telah mencapai Raja Abadi. Zhao Gongming, tidak mengherankan, menjadi Raja Peri. Kaisar Antartika dan Permaisuri Kain Sutera Myrtle adalah 3 alam Tao. Setelah meminum pil Chaos Joushuan, mereka secara alami menjadi Raja Abadi. Dengan peralatan abadi Jericho Lee yang dibuat khusus untuk mereka, dan kekuatan bertarung mereka yang kuat dan konsisten, mereka dapat bersaing satu sama lain. 5 orang Kaisar Dong Yue, semuanya juga melangkah ke tingkat Raja Abadi, juga menjadi pemimpin Raja Abadi, dikatakan bahwa mereka telah menggunakan identitas lain dalam daftar Raja Abadi. 5 perwira dari Departemen Petir juga telah menjadi Raja Abadi. Zhang Daoling, Ge Hong, Sun Ximiao, Tao Hongjing dan lainnya, tanpa kecuali, mencapai level Raja Abadi. Kaisar Huoguan memimpin dan menjadi Raja Abadi. Tanpa kecuali, 3 bintang keberuntungan dan umur panjang, keluarga Li Jing, Kaisar Donghua, Kaisar Doumu dan seterusnya semuanya mencapai tingkat Raja Abadi. Saat ini, tidak ada orang besar yang memiliki kekuatan di bawah alam Chengdao, dan yang terburuk dari mereka telah mencapai alam Daur. Kebanyakan dari mereka berada di level Xianjun, sedangkan orang luar telah mencapai level Xianwang. Kekuatan seperti itu, di kota abadi Yulong, cukup untuk menantang 5 Raja Abadi. Tentu saja, ada Luo Jinxian yang hebat di belakang Raja Peri Naga Giok, tetapi Luo Jinxian yang agung pun tidak lagi menjadi ancaman. Apakah kamu sudah menjadi Raja Abadi? Sekilas, orang-orang memperhatikan pencapaian Jericho Lee. Jericho Lee mengangguk lembut, saya telah menjadi Raja Abadi di tahun pertama, dan telah menyempurnakan alkimia sejak saat itu. Besar. Semua orang senang dan bersemangat. Dengan kekuatanmu, aku khawatir Luo Jinxian sulit mengalahkanmu. Sekarang satu-satunya ancaman bagi mereka adalah Luo Jinxian yang agung, yang berada di belakang Raja Peri Naga Giok. Tampaknya itu bukan ancaman. Ini adalah berita bagus. Apakah ada orang lain yang diam? Jericho Lee melihat sekeliling dan menemukan jumlahnya agak kecil. Sebagian besar masih tutup. Lagi pula, masih ada waktu singkat bagi orang-orang untuk mendapatkan pil kekacauan 9 putaran, jawab Zhao Gongming. Kalau begitu tunggu sebentar, Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan peralatan abadi dan jimat dengan punggungnya. Ini semua dipalsukan selama aku tutup. Ambil saja. Semua orang dilengkapi dengan itu.
Bab 2864. Setengah tahun kemudian, semua orang yang ditutup keluar. Kekuatan keseluruhan ratusan orang telah mencapai lompatan besar. Dalam hal kekuatan keseluruhan, mungkin kelima peri besar di pihak mereka harus menjauh dari tepian. Tentu saja, jika 5 makhluk abadi dapat berpijak di kota abadi Yulong, mereka harus memiliki 2 kuas. Tidak mudah untuk menggantinya. Kami telah menanggungnya selama lebih dari 3 tahun, dan inilah waktunya untuk melawan. Wen Qiong menggosok tangannya dan berkata dengan dingin, 5 makhluk abadi itu terlalu sombong. Kita sudah lama berada dalam kegelapan. Sekarang saatnya memberi mereka baskom berisi air dingin. Belum tentu. Zhang Daoling menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan dingin, mereka mungkin tidak berada dalam kegelapan. Jangan perlakukan mereka sebagai idiot. Mereka tidak mungkin menjadi idiot jika mereka telah berada di kota abadi naga giok ini selama bertahun-tahun. Itu adalah diperkirakan mereka melakukannya dengan sengaja, atau mereka mencoba menahan satu sama lain untuk melihat siapa yang datang lebih dulu dan mengetahui kebocoran di belakang mereka. Pernyataan ini telah disetujui oleh publik. 5 makhluk abadi telah berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan di kota abadi Yulong selama bertahun-tahun. Mereka pasti memiliki cara dan kartu yang tidak diketahui. Justru karena mereka tidak bisa memenangkan satu sama lain maka mereka harus menjaga perdamaian yang dangkal. Itu benar, tapi sekarang kemunculan kita telah merusak kedamaian. Saya pikir mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Federasi Negeri Abadi tidak membantu kita menunda, mungkin mereka akan menelepon. Li Jing tidak berpikir bahwa 5 makhluk abadi bisa bertahan begitu lama. Bagaimanapun, penampilan mereka berdampak besar pada pola 5 makhluk abadi yang telah dipertahankan selama ratusan ribu tahun. Jika 5 makhluk abadi memiliki otak, mereka tidak bisa dibiarkan terus menjadi iblis. Jelas sekali, Lobby Loton dan Seto Wah mempunyai efek penundaan yang besar. Menurutku, bukan karena mereka tidak ingin merusak pola yang ada. Ini sebagian besar karena penundaan guild. Faktor penting lainnya adalah berita tentang negeri dongeng menyebar dengan lambat. Selain itu, luasnya juga sangat besar. Waktu latihan adalah puluhan ribu tahun atau jutaan tahun. Oleh karena itu, 5 raja negeri dongeng percaya bahwa beberapa tahun bukanlah apa-apa dan dapat terus berlanjut. Tunggu dan lihat. Li Xuanwu mencibir lagi dan lagi, itu adalah praktik umum untuk orang normal merespons perubahan dengan imobilitas. Lagi pula, menunggu dan mengambil keputusan adalah yang paling berisiko. Tidak mudah membuat penilaian yang salah karena impulsif. Terutama di kota peri naga giok ini, hanya 3 atau 5 tahun yang lalu. Negeri dongeng tidak seperti bumi. Ada berbagai macam transportasi cepat di bumi. Hanya dibutuhkan beberapa hari dari satu ujung bumi ke ujung lainnya. Namun di negeri dongeng ini, teknologi belum berkembang sama sekali. Tidak peduli seberapa cepat susunan teleportasinya, itu juga dikendalikan oleh 5 makhluk abadi, sehingga orang biasa tidak mampu menggunakannya. Hal ini sangat membatasi penyebaran informasi dan kecepatan arus personel. Tepatnya, laju kehidupan di negeri dongeng sangat lambat sehingga, kecuali mereka yang berjuang untuk bertahan hidup, yang lain merasa nyaman dan melakukan sesuatu dengan lambat. Bagaimanapun, beberapa bulan dan tahun akan berlalu tanpa mata tertutup. Mungkin dalam 3 tahun terakhir, 5 makhluk abadi belum keluar. Kaisar Donghua mengangguk, itu dapat diandalkan. Sayangnya, 5 makhluk abadi salah menghitung lawan mereka. Beberapa tahun sudah cukup bagi kita untuk banyak berubah. Saat ini, keunggulan jiwa bawaan Jericho Lee tercermin. Yang lain membutuhkan puluhan ribu, bahkan jutaan tahun untuk menembus tingkat budidaya, ia hanya membutuhkan beberapa tahun. Tidak peduli bagaimana 5 makhluk abadi itu, inilah waktunya untuk mengubah pola kota abadi Yulong. Sudut mulut Jericho Lee dipenuhi cibiran. 5 makhluk abadi itu sendiri bukanlah ember besi. Manfaatkan saja kesempatan ini untuk memulai dari Raja Peri Pedang Surgawi terlebih dahulu. Cari saja. Zhao Gongming bertanya sambil mengerutkan kening. Bersikaplah sopan sebelum bertarung. Jericho Lee segera menulis surat perang, siapa di antara kalian yang dapat mengirimkannya kepadanya, atau meminta orang-orang dari Federasi Xiancheng untuk membantu mengirimkannya, untuk mencegah Raja Peri Pedang Surgawi menyerangnya. Saya akan melakukannya, lihat dia ke neraka di arena duel di pusat kota abadi Yulong. 5 makhluk abadi menanggung kebencian terdalam terhadapnya, yang pertama adalah Raja Abadi Pedang Surgawi, dan yang kedua adalah Raja Abadi Jiwa yang mati. Mantan permaisuri San Xiao yang ditangkap, sementara yang terakhir mengirim orang untuk mengganggunya beberapa kali dan membunuh Zhang Daoling dan yang lainnya. Adapun 3 makhluk abadi lainnya, kecuali Kong Ming, yang jujur dan tidak memiliki dendam terhadapnya, terakhir kali Feng Luo dan Yulong mengirim orang untuk mengepung Zhao Gongming. Dan lainnya, akun ini tidak dapat dihitung seperti ini. Apakah Anda ingin menyatakan perang terhadap Raja Peri Pedang Surgawi secara terbuka? Kerumunan terkejut. Apakah ada masalah? Jericho Lee tidak menyukainya. Ge Hong berkata sambil tersenyum pahit, ini bukan masalah dengan kekuatanmu, tapi sejujurnya, tidak diketahui apakah ada Luo Jinxian besar di belakang Raja Peri Pedang Surgawi. Jika ada, itu akan merepotkan. Bagus.
Terlebih lagi, jika Anda menyatakan perang terhadap Raja Peri Pedang Surgawi di depan umum, Raja Peri lainnya pasti akan menonton. Pada akhirnya, apapun hasilnya, Raja Peri lainnya tidak akan duduk diam dan mengabaikan Anda. Pada saat itu, pasti akan berubah menjadi perang antara Anda dan 5 Raja Peri pada saat yang bersamaan. Mengingat Raja Peri Naga Giok memiliki Luo Jinxian yang agung duduk di belakangnya, maka Anda harus menghadapi Luo Jinxian yang agung. Begitu perang dimulai. Semua orang mengerutkan kening, meskipun ada banyak Raja Peri di sini sekarang. Zhao Gongming, Kaisar Donghua, Kaisar Wu Yue, Kaisar Huoguan, Kaisar Antartika, Kaisar Wanita Kain Sutera Myrtle. Termasuk Jericho Lee, akan ada 11 kekuatan. Semacam ini, sebagai kekuatan terbesar di kota abadi Yulong, tidak menjadi masalah, tetapi 5 Raja Abadi juga dapat menemukan banyak pembantu, dan Raja Abadi Naga Giok bahkan dapat membiarkan Luo Jinxian besar berada di belakangnya. Jadi jika terjadi perang skala penuh, hasilnya masih belum pasti. Jangan khawatir, karena saya sudah melakukannya, saya pasti sudah mempertimbangkan hal ini. Bagaimanapun, tidak ada sesuatu pun yang tanpa risiko di dunia ini. Bagaimanapun, Raja Peri Pedang Surgawi akan mati. Jericho Lee terlihat keren. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak lagi harus menanggung penghinaan seperti yang dia alami di awal. Sekali penghinaan, bukankah untuk hari ini langsung? Apalagi yang akan dia lakukan? Ini tidak menyenangkan. Yah, kuharap kamu cukup yakin. Zhao Gongming menghela nafas. Tenanglah, dengan kekuatanmu saat ini, Raja Peri Pedang Surgawi mungkin bukan lawanmu. Jika bukan karena faktor Da Luo Jinxian, aku mungkin akan membiarkanmu melakukannya, Jericho Lee tertawa. Saya mengerti. Zhao Gongming menghela nafas dan berkata, saya akan mengirimkannya ke Federasi Xiancheng pada sore hari. Lalu dia pergi dengan membawa buku perang. Melihat punggungnya, Jericho Lee menunjukkan senyum tipis di wajahnya, perjuangan telah dimulai. Semua orang telah membuat persiapan untuk badai berikutnya. Sangat mungkin Anda akan menghadapi pengepungan ratusan Raja Abadi dan Raja Abadi, tapi kemenangan terakhir harus menjadi milik kita. Di tahun-tahun tidak aktifnya, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Betapapun badai yang mereka hadapi, ia memiliki keberanian untuk mengalahkan lawan-lawannya.